Piagam Madinah merupakan perjanjian antara Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam, Muhajirin dan Ansyar, dengan para suku dari beragam kaum yang berada di Madinah pada waktu itu. Apa tujuan dari Piagam Madinah? Salah satu fungsi utama Piagam Madinah adalah menyatukan dan menciptakan kehidupan masyarakat Madinah yang damai dan tentram, di balik segala perbedaan yang ada. Apakah isi dari Piagam Madinah? Mari kita simak bersama. Assalamualaikum sahabat-sahabat ekspedisi Islam, sehat sejahtera untuk kalian semua yang sudah subscribe channel ini. Semoga dilancarkan rezekinya, dipermudah dalam segala urusan, serta selalu dalam lindungan Allah. Tuliskan keinginan kalian di kolom komentar, semoga keinginan kalian segera terwujud. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Piagam Madinah. Isi Piagam Madinah dan latar belakang sejarah kelahirannya. Piagam Madinah juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yastrib, kemudian bernama Madinah, pada tahun 622. Piagam ini dibuat untuk mengakhiri pertempuran sengit antar suku antara klan saingan Bani Aus dan Bani Khazraj di Madinah, untuk menjaga perdamaian dan kerjasama di antara semua kelompok Madinah. Menetapkan peran Muhammad sebagai otoritas penengah antara dua kelompok dan yang lain di Madinah, adalah inti dari berakhirnya kekerasan internal Madinah, dan merupakan fitur penting dari konstitusi. Dokumen tersebut menjamin kebebasan beragama keyakinan dan praktik bagi semua warga negara yang mengikuti orang-orang yang beriman. Ini meyakinkan bahwa perwakilan dari semua pihak, Muslim atau non-Muslim, harus hadir ketika konsultasi terjadi atau dalam kasus negosiasi dengan negara asing. Ini menyatakan, seorang wanita hanya dapat dijamu oleh tuan rumah dengan persetujuan keluarganya, dan memberlakukan sistem pajak untuk mendukung komunitas pada saat konflik. Ini menyatakan peran Madinah sebagai haram, tempat yang dilindungi, di mana tidak ada darah orang-orang yang termasuk dalam fakta tersebut dapat ditumpahkan. Sejarah kondisi dan demografis. Ketika Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, dia ingin mendirikan suatu tatanan masyarakat otonom yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Untuk dapat memahami kondisi dan situasi sosial di Madinah, Muhammad kemudian melakukan sensus penduduk Madinah. Hasil dari sensus tersebut ditemukan bahwa dari 10.000 penduduk Madinah, penduduk Muslim hanya 1.500 jiwa, sementara orang Yahudi ada 4.000 jiwa dan 4.500 jiwa lainnya masih menganut paganisme, musyrikin. Berdasarkan sensus tersebut, maka penduduk Muslim di Madinah pada awalnya adalah kelompok minoritas. Setelah melakukan sensus, Muhammad kemudian mempertemukan tiga entitas masyarakat Madinah, yakni Muslim, Yahudi, dan paganisme. Kaum Muslim terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kaum Muhajirin terdiri dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, sementara kaum Ansyar terdiri dari Bani Aus dan Bani Khazraj. Penyatuan Bani Aus dan Bani Khazraj tersebut juga dikenal sebagai Baiat Aqabah. Kemudian kaum Yahudi terdiri dari Bani Kainuka, Bani Nadir, dan Bani Quraisyah. Berdasarkan kondisi ini maka masyarakat Madinah pada saat itu adalah komunitas yang pluralistik, untuk itulah kemudian Muhammad mempertemukan semua komponen masyarakat Madinah. Perumusan Piagam Madinah. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Muhammad setelah bertemu dengan masyarakat Madinah, adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansyar. Pertemuan antara dua kelompok Muslim itu diadakan di rumah Anas bin Malik. Setelah mempersaudarakan kaum Muslimin, Muhammad kemudian menyatukan seluruh suku-suku Yahudi dengan perjanjian aliansi dan kebebasan beragama. Setelah berhasil mempersatukan seluruh kelompok yang ada di Madinah, Muhammad kemudian disebut merinci Perjanjian Sosial Politik Madinah. Perjanjian inilah yang kemudian menjadi Piagam Madinah. Sumber dan isi Piagam Madinah. Tidak ada salinan Piagam Madinah yang pernah ditemukan. Para cendekiawan modern hanya mengetahui keberadaannya dari kutipan-kutipan yang termasuk dalam sumber-sumber Muslim awal. Yang paling awal adalah Al-Sirah Al-Nabawiyah dari Ibnu Hisham, awal 800 Masehi, yang mengklaim menerbitkan kembali materi yang ditemukan dalam Sirah Rasul Allah, Ibnu Ishaq, pertengahan 700 Masehi, yang hilang.
Tulisan-tulisan Muslim di kemudian hari, seperti yang ditulis oleh Sayyid Anas dan Kitab Al-Awal karya Abu Ubaid juga mengklaim melestarikan materi dari Piagam Madinah. Historisitas dokumen tersebut dipertanyakan, seperti oleh para ulama revisionis, meskipun banyak cendekiawan Muslim dan Barat percaya bahwa dokumen semacam itu memang ada pada masa Muhammad, tetapi dokumen itu tidak bertahan dan tidak dapat dipastikan isinya. Seorang sarjana abad ke-20, Montgomery Watt, berpendapat bahwa Piagam Madinah pasti ditulis pada periode awal Madinah, yaitu pada 622 Masehi atau tidak lama setelahnya, karena jika dokumen tersebut dirancang lebih lambat, maka keduanya akan memiliki sikap positif terhadap Quraisy dan memberikan Muhammad tempat yang menonjol. Lainnya, seperti Hubert Grimme, beranggapan bahwa itu pasti dirancang setelah pertempuran Badar, 624 Masehi. Yang lain lagi, seperti Leon Caetani, berpandangan bahwa dokumen itu ditulis sebelum pertempuran itu. Cendekiawan pertengahan abad ke-20 lainnya, R.B. Serjean, mengusulkan bahwa dari Al-Quran dapat merujuk pada Piagam Madinah. Dia berhipotesis bahwa dokumen tersebut mengalami resensi. Dalam resensi pertama, teks menyetujui pembentukan konfederasi. Kedua, itu memperingatkan Aws dan Khazraj untuk mematuhi perjanjian mereka. Ketiga, dalam hubungannya dengan ayat-ayat berikutnya, itu adalah dorongan para pengikut Muhammad untuk menghadapi pasukan Mekah yang akhirnya mereka lawan di Uhud. Isi Piagam Madinah terdiri atas setidaknya 47 pasal. Nabi Muhammad mendeklarasikan piagam ini untuk mewujudkan perdamaian di Madinah. Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, atau saat kota terakhir masih bernama Yatsrib, di sana terdapat dua kabilah besar yang saling bertikai ratusan tahun lamanya. Dua kabilah besar di Yatsrib tersebut adalah kabilah Aus dengan sekutu Yahudi Bani Quraisyah dan kabilah Khazraj dengan sekutu Yahudi Bani Nadir. Tercatat sekitar 120 tahun dua kabilah tersebut bertikai. Kendati demikian, kedua kabilah tersebut sebenarnya merindukan perdamaian, tetapi tidak menemukan sosok yang menyatukan mereka. Akibat perseteruan dua kelompok suku di Yatsrib itu, setidaknya telah terjadi 4 perang besar, yaitu Perang Sumir, Perang Ka'ab, Perang Hathib, dan Perang Buates. Ratusan korban sudah berjatuhan dari kedua belah pihak. Oleh sebab itu, sejak 2 tahun sebelum Hijriah, 620 Masehi, Nabi Muhammad sering dihubungi oleh beberapa tokoh dari Yatsrib, baik asal kabilah Aus dan Khazraj. Meski Nabi Muhammad memiliki banyak musuh di Makkah, ia tetap terkenal atas reputasinya sebagai Al-Amin, orang yang jujur dan terpercaya, serta pernah menyelesaikan perselisihan terkait peletakan Hajar Aswad saat pemugaran Ka'bah. Para pemuka kabilah di Yatsrib menyadari bahwa keadaan sosial politik di kota itu mengalami krisis sehingga membutuhkan seorang hakam atau arbitrator yang mampu menyelesaikan sengketa dua suku besar. Dan, mereka lantas sepakat bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang layak dan kapabel untuk menjadi sang arbitrator guna menyelesaikan konflik tersebut. Pada saat bersamaan, perjuangan dakwah Nabi Muhammad di Makkah juga mengalami jalan buntu. Maka itu, Rasulullah mengajak kaum muslim di Makkah, yang masih berjumlah sedikit untuk hijrah menuju Yatsrib. Tentu dengan harapan, dakwah Islam disambut lebih baik oleh warga kota tersebut. Lantas, latar belakang Piagam Madinah bermula pada 622 Masehi atau tahun pertama Hijriah. Nabi Muhammad membuat perjanjian dengan berbagai kalangan yang terdiri dari beragam suku, ras, dan agama di Yatsrib, yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Madinah. Sejarah Piagam Madinah berisi pernyataan bahwa para warga Muslim dan non-Muslim di Yatsrib, Madinah, adalah satu bangsa, dan orang Yahudi dan Nasrani, serta non-Muslim lainnya akan dilindungi dari segala bentuk penistaan dan gangguan. Dalam Piagam Madinah yang dideklarasikan Nabi Muhammad tersebut, terdapat 47 pasal yang mengatur sistem perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, serta kesetaraan di muka hukum, perdamaian, dan pertahanan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Dan buat kamu yang udah like video ini, komen di bawah video ini, subscribe channelku, dan share video ini. Aku ucapkan terima kasih banyak.